Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat semua sahabat Pleci Mania dimanapun berada. Selamat sore buat Josterop dan juga sahabat Pleman Rumahan. Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Jadi setelah kemarin bahas tentang tutorial gimana ternak dengan kandang aviari yang semi alam. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, janjikan bakalan bikin gimana dengan ternak dengan kandang gantung. Jadi proses dengan ternak kandang gantung. Cuma sebelum lebih lanjut, kita minum dulu kopinya. Suplemen rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kemarin bahas tentang kandang aviari. Cuma kan di situ banyak kendala. Yang pertama, nggak semua orang punya kapasitas tempat yang memadai. Kadang dari pencahayaan matahari yang kurang, tingkat kenyamanan, dan juga material-materialnya juga jauh lebih mahal daripada kandang kotak. Nah, sekarang banyak orang yang bilang katanya pleci susah diternak. Padahal bisa, dengan kandang kotak pun bisa. Dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama itu cari plecinya yang saya bilang sama masalah untuk indukan. Baik kandang aviari maupun kandang gantung ini dia harus yang mapan. Nah, selain dia mapan dari segi usia, dia harus mapan dari segi rawatan. Tingkat kenyamanan, asupan gizinya, jadi protein, nutrisi semuanya itu setelah tercukupi, dia memproduksi telur dan hasil kawin dengan hasil perkawinan itu untuk membuahi telur sampai dia mengeram dan menetas. Nah, cuma kan itu secara simpelnya. Nah, jadi kalau kita dirinci lagi gimana cara untuk dia menarik birahi dia, kemudian proses perkawinan dia itu seperti apa, membangun tingkat kenyamanan dia seperti apa. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Nah, cuma buat teman-teman semua yang nonton terus, belum subscribe bisa di-subscribe secara gratis, nggak ada salahnya. Yang pertama dari kenyamanan tingkat kandang. Kandang pleci buat ternak, kalau misalnya kandang seperti ini sulit membangun tingkat kenyamanan. Karena dia tempatnya sempit, untuk beraktivitas dia kurang. Jadi bikin tempat kandang bisa dengan seperti ini. Nah, bisa dengan seperti ini. Nah, mungkin dengan kandang ukuran seperti ini. Nah, ini bisa. Jadi posisi sarang itu taruh di atas, posisi di tangkringan atas. Jadi dia di bawah leluasa, kasih buat main, buat mandi dia, buat pakan dia. Nah, ini jauh lebih enak. Atau mungkin yang mau simple lebih gampang lagi, nah, dengan kandang ini. Kandang emang ini sengaja dirancang dengan kandang ternak. Ini banyak di kios, lebih enak lagi pakai ini. Dia segi kandang kotak, kasih pepohonan, tempat pakan dan minum juga dia memang lebih enak. Jadi ketika mau ngambil makan, tinggal buka pintu sendiri di sini, nggak harus tangan masuk. Nah, jadi nggak harus mengganggu aktivitas burung atau mungkin kenyamanan burung dari segi kandang. Nah, setelah kandang dipahami, kemudian tingkat adaptasi terhadap tempat. Nah, yang mana pleci ini sama. Jadi ketika dia ketemu pleci lain, dia adaptasinya dia kurang, malah dia nggak mau anteng. Dan juga pleci kalau beli dari bahan omyokan, itu tingkat adaptasi dia itu masih punya naruli alam, dimana dia itu masih ngerasa takut sama aktivitas manusia. Jadi sarankan gantung itu di tempat. Nah, kalau seperti ini masih rendah. Jadi yang lebih tinggi lagi bisa mungkin dengan naruhnya dengan kayu atau mungkin dengan tangga lebih tinggi lagi. Dan tempatnya itu nggak boleh dipindah-pindah. Bisa dipindah ketika penjemuran, jadi bisa di dalam rumah, keluarin ketika pagi, pisah campur, penjemuran, masukin lagi. Itu tingkat adaptasi tempat. Masalah pencahayaan lampu,
Jadi ketika malam dia kena cahaya lampu, usahakan ditutup. Nah mungkin dari segi samping sini atau samping sini bisa ditutup supaya dia nggak kena sinar supaya dia nggak kena sinar lampu langsung. Karena kalau kena sinar lampu langsung, yang pertama dia kenyamanannya kurang, kadang dia nggak mau tidur. Walaupun tidur kadang juga ada hama-hama kecil kayak kupu-kupu atau mungkin lalat, itu juga bisa mengganggu aktivitas dia. Kemudian dari masalah tempat ini, salah satu lagi hama yang merusak dalam ternak pleci ini yaitu adanya cicak. Nah cicak itu biasanya ada di dinding, dia suka, malah kalau nggak ada atasnya ini nggak ada pelindung buat cicak, dia suka makanin pur, kadang mengganggu kenyamanan burungnya. Diusahakan gimana caranya, mungkin dengan lem tikus atau dengan lainnya supaya nggak ada cicak yang mendekat ke situ. Itu dari segi kenyamanan tempat. Nah kemudian masalah enaknya pleci dengan kandang kotak ini, untuk menarik birahinya dia dengan terapi pisah campur. Jadi pisah campur itu malam dipisah, malam dicampur, pagi dipisah. Nah dengan untuk tujuan pisah campur itu untuk menarik birahi pleci supaya dia mau kawin, bukan untuk supaya dia nelor atau supaya dia sesuatu, bukan, tapi dipisah itu untuk menarik dia supaya mau kawin. Nah proses perkawinan pleci itu biasanya ketika pagi, setelah fajar keluar, setelah matahari keluar antara jam 6 sampai jam 7. Kemudian juga saat sore sampai malam, bahkan kadang-kadang sering malam. Nah perkawinan pleci saya tampilkan di videonya seperti ini sebagai berikut. Jadi kalau dia mau kawin malam, jadi kawin itu sekali lagi bukan buat supaya dia nelor. Kawin itu untuk pembuahan telur. Jadi burung itu walaupun tanpa kawin, ketika dia ngerasa nyaman, asupan gizi, nutrisinya dia lebih tercukupi, dengan sendirinya dia bakalan bertelur. Tapi bertelur tanpa kawin dia nggak bakalan jadi. Nah jadi yang menjadikan itu adalah dengan perkawinan. Nah, jadi kalau misalnya mau terapi pisah campur buat kawin, fokus dulu ke indukan. Gimana caranya bikin si indukan ini mau bertelur. Nah, setelah bertelur, kemudian baru proses kawin. Jadi bukan berarti telurnya dulu terus baru kawin. Berarti menandakan ketika dia sudah bertelur itu tandanya dia sudah mapan, dia udah siap untuk diproduksi. Telurnya diambil, bisa dimandikan burungnya. Nah, dari situ baru konsisten rawatan yang ada dengan pisah campur. Ketika pagi subuh diembunkan, dipisah jauh, saling saut-sautan. Kemudian jam 6 atau jam 7, kalau bisa jam 6 dicampur jadi satu. Tujuannya supaya kawin, karena jam segitu biasanya pleci kawin. Nah, setelah dia kawin pisah lagi sampai sore, baru dicampur lagi supaya sorenya mau kawin lagi, terus pisah campur. Nah dalam pisah campur kadang-kadang nih banyak kesalahan. Saya dulu pernah, ketika kita kandang kotak seperti ini, usahakan buat menarik jantannya itu dengan kandang seperti ini. Nah jadi dalam tahap ternak ini ketika pisah campur bukan seperti gantang. Ketika kita gantang kan kita campur di sini jantan dan betina, kemudian kita pisah dengan kandang untulan, betina yang diambil, jantan yang ditaruh di kandang ini. Kalau di kandang ternak, jantan yang diambil. Nah jadi si jantan ini kita ambil ke dalam kandang buat harian dia, kita pisah, kemudian setelah kita pisah kita campur lagi. Nah usahakan kalau buat pisah campur dengan kandang kotak, ketemu dengan kandangnya jangan kandang bulat, harus kandang kotak lagi. Karena ketika kita pisah campur kandang kotak ketemu kandang bulat, dia ada selah di sini.
Dan seringkali ini pleman-pleman pada lepas, molos lewat pinggir. Saya pun pernah mengalami. Itu dalam terapi pisah campur. Kalau misalnya si jantan nggak mau kawin, nah sering juga jadi kendala burung pleci ini jantannya nggak mau kawin. Ketika si jantan nggak mau kawin, ada beberapa hal yang harus dikoreksi. Yang pertama, usia. Usia dia biasanya kalau dari segi kaki. Nah, kalau dari segi usia bisa diamati, usia dia sudah mencukupi mapan. Tapi dari segi rawatan ini belum bisa cukup mapan karena dia belum merasa nyaman. Nah, ini seperti ini belum nyaman. Ini dari segi usianya, segi rawatan. Kemudian dari kicau dia, kalau dia udah mapan itu biasanya dia udah mulai gacor. Kemudian dari tingkat pakan. Tingkat pakan mempengaruhi pleci untuk kawin, yaitu dengan kroto, terus juga ulet Hongkong. Nah, kalau bisa dalam proses ini perbanyak kroto buat indukan dan juga buat jantan. Nah, setelah kita periksa bagaimana dengan dia proses dia menarik berahi, kalau misalnya dia masih nggak mau kawin, coba dengan koloni. Nah, cuma di sini yang harus dipahami, ketika kita koloni pleci, biasanya kan kita bawa tuh jantan sama betina. Nah, kalau ini jangan dibawa, karena si betina ini ketika kita bawa ke tempat lain, bawa tempat yang baru, dia adaptasi lagi, dia nggak bakalan nemu namanya kenyamanan adaptasi tempat. Kalau misalnya teman-teman mau ternak sama buat gantang, biasanya kalau mau gantang itu kan bawa untulan betina dalam satu kandang sampai gantangan dipisah. Tujuannya kan supaya dia si jantan ini nggak bocor ketika di perjalanan. Nah, sedangkan betina yang ternak nggak bisa buat dibawa kemana-mana. Saran saya kalau mau gantang sambil ternak itu malah bagus, meningkatkan birahi pleci. Cuma kalau mau bikin dua betina, satu buat gantang, satu buat ternak. Jadi buat yang diternak tetap terapi buat pisah campur kalau sore, yang buat gantang dibawa kalau pas mau gantang. Nah, mungkin teman-teman pleman juga di rumah ada yang mau coba, satu buat masak di rumah, ngurusin anak, satu buat diajakin main. Ya Mas Bro, jauh lebih ampuh. Cuma harus yang punya mental baja. Kembali ke topik lagi. Jadi setelah mau dikoloni, si jantan ini masih belum mau kawin, biasanya itu kurang kecocokan. Nah, jadi kenapa saya nggak bahas masalah pleci cara menjodohkannya dulu seperti apa? Karena kalau udah masuk ke ternak pleci berarti udah jodoh. Cara menjodohkan pleci saya udah buat semua tutorialnya di channel ini, tinggal disimak aja. Cara menjinakkan, cara perawatan, cara penjodohan semua udah saya buat. Nah, setelah dia mau kawin, baru di situ. Jadi ketika dia akan kawin, akan produksi telur. Nah, tinggal gimana caranya supaya dia mau nyusun sarang. Buat sarang sama seperti yang saya bilang kemarin. Nah, sarang ini bisa dengan serat nanas, tinggal beli di kios. Cuma kalau di sini di kios nggak ada, jadi bisa pakai namanya gedebok pisang. Nah, ini yang saya pakai kemarin buat di kandang apiari. Gedebok pisang ini dihaluskan seperti ini, dirancang. Nah, mungkin bisa dikasih tempat entah batok, entah dengan kandang dengan kawat ram, atau dengan kaleng pur burung. Tinggal ditaruh aja. Nah, tinggal taruh posisi. Dalam bikin kandang, dalam bikin sarang ini nggak cukup sekali. Kadang diacak-acak, nanti dirapihin lagi, diacak-acak lagi, dirapihin lagi sampai dia betul-betul ngerasa nyaman sama sarang. Setelah dia nyaman ngerasa sarang, dia akan bertelur. Nah, dengan bertelur ini, sebelum bertelur dia akan berarti kawin buat telur, tapi kawin untuk membuahi produksi telur di dalam kandungan dalam tubuh si betina. Ketika dia bertelur, tinggal proses pengeraman. Banyak pleci yang bertelur kemudian nggak mau ngerem, kadang-kadang makan telur. Ya, itu burung pleci birahinya harus direndahin.
tinggi. Ketika birahi tinggi kita paksa lagi dengan settingan, itu bisa-bisa dia makan telur karena birahi tinggi. Nah terus kalau misalnya burung biasa kan kalau dipisah campur, ketika kita pisah jantan sama betina, kita jangan fokus ke jantan. Mungkin kalau untuk tahap perawatan kita fokus ke jantan. Begitu kita pisah, jantan geladakan seperti mau keluar kandang. Itu hal yang wajar, bagus, karena dia belum mapan. Ketika dia mapan, dia nggak bakalan geladakan, tapi dia malah makin gacor. Nah, tinggal kita fokus ke betina. Ketika si betina kita pisah, kemudian contoh seperti ini. Ini saya pisah. Nah, kemudian tinggal yang ini. Nah, contoh ini betinanya. Ketika dia gerabakan, nah gerabakan dia seperti mau nggak nyaman, nyariinnya dengan loncat sana loncat sini, itu jangan dipisah campur. Karena ketika dia dipisah campur, yang ada dia nggak mau ngerem, tapi dia fokus ke nyari yang jantan. Mendingan di full campur dengan birahi rendah. Nah ketika dia dipisah tapi cuma secara manggil-manggil aja, tapi dengan posisi burungnya masih anteng, nah seperti ini anteng, dia nggak terlalu gerabakan, itu bisa dipisah campur. Jadi ketika bisa dipisah selama dia mau ngerem. Jadi biarin si betina ini mengerami telurnya tanpa ada si jantan. Nah si jantan ini bisa dengan untulan yang satunya, atau bisa buat dengan koloni. Fokus sampai dia mau menetas, mengeram sampai dia menetas. Proses telur sampai penetasan itu biasanya 14 hari, 10 sampai 14 hari baru dia menetas. Nah setelah menetas baru boleh dicampur lagi, atau mungkin mau diloloh sendiri, itu sah-sah aja. Nah jadi konsepnya seperti tadi yang saya bilang, proses dari masa bertelurnya dia, perkawinan dia, tingkat kenyamanan dia. Adapun permasalahan-permasalahan pasti nggak semudah materi. Ada aja masalah-masalah dalam praktek. Karena kan PEC ini 1001 karakter yang beda-beda. Nah mungkin ada teman-teman yang bisa mau ditanyain, atau mungkin kurang jelas dalam pemahaman saya menjelaskan, bisa bertanya di kolom komentar langsung. Atau juga ada kesalahan dalam saya memberi pemahaman ini, buat para suhu, para master juga mohon dikoreksi, karena saya memang bukan merasa paling pintar. Pasti ada kesalahan-kesalahan, kita sharing bersama, kita berbagi bersama. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat walafiat, tambah gacor burungnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.